Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman YouTube semua? Semoga semua sehat dan rezeki lancar. Saya doakan rezekinya dapat uang satu tas sebulannya. Untuk apa? Namanya doa kan banyak kan tak apa-apa. Mungkin bingung yang menggunakan. Ayo Om, ini ada pertanyaan lagi teman-teman YouTube ya. Jawab pertanyaan dulu. Apa Om? Pertanyaan kedua Om. Siap. Sebelum kita mancing dijawab dulu. Nah, mancing kanan sebagai hiburan juga kan? Iya. Ini Pak, ini dari Mas Adi Cahyo. Mas Adi Cahya. Adi Cahyo. Ya. Ini bertanya, kalau kambing itu sekandang dengan domba, kambing dan domba kambing sekandang dijadikan satu. Nah, kata mitos nggak boleh. Nah, kalau dari sisi ilmiahnya itu gimana? Nah, dari sisi ilmiahnya kalau kambing sama domba dijadikan satu itu gimana itu maksudnya? Itu beda spesies antara kambing sama domba. Kambing, domba, sapi itu beda spesies. Ya. Kalau kambing domba itu dekat tapi beda spesiesnya Om. Jadi kalau kambing sama domba dikawinkan, kalaupun jadi nanti anaknya tuh dikawinkan lagi nggak jadi. Jadi itu tanda-tandanya beda spesies. Dijadinya hibrida. Nah, jadi kalau seperti keledai sama kuda dikawinkan kan, anaknya nanti dikawinkan lagi nggak jadi lagi. Nggak bisa. Nah, udah mentok. Nah, itu kambing sama domba. Jadi memang beda spesies. Jadi boleh apa tidak kan gitu. Nah, Kayak kita sama orang hutan tuh beda spesies. ya. Gimana teman-teman? Bisa nggak tuh kita sama orang hutan? Ya nggak bisa. Ya, Dijadikan satu. Ya, jadi gini teman-teman ya, kalau kambing sama domba dijadikan satu itu bisa, tetapi ada tetapinya, harus pinter yang punya itu. Nanti gini, itu membuat pusing. Bisa tapi bikin pusing. Jadi gini, kambing sama domba beda karakter. Karakternya domba itu kan, kalau domba itu suka ngumpul, kayak kita itu suka ngumpul orang. Wah. Nah, kalau nggak jaga jarak ya. Kalau kambing itu soliter, dia mandiri sendiri. Menyendiri. Nah, jadi ibaratnya kalau hewan buas itu kayak singa. Singa kan ngumpul. Ya, kalau singa berburu kan dari satu cari buruan. Kalau harimau itu soliter. Harimau sendiri nggak ada, harimau sekumpulan itu paling induk sama anaknya 2. Paling itu. Kadang-kadang ada jantannya 1, tapi jantan itu juga kemana-mana. Nah, kumpulnya gimana? Perkawinan terjadi kalau ini ke yang lain dulu ya. Kalau betinanya baru estrus, baru birahi ya. Harimau birahi itu mengeluarkan hormon feromon. Lah ini bisa 25 kilo aja jantan tuh membau. Wah, jauh banget. Nah, caranya Om Tasno ada cewek cantik. 200 meter tahu. Dikejar. Baunya minyak wanginya itu. Kalau harimau itu perlu 25 kilo aja bisa tahu. Itu nggak usah lihat ya, wah ini ada yang birahi, ada yang perlu pertolongan ini kan, perlu dikawin kan gitu. Nah, jadi antara harimau sama singa itu sebangsa tapi beda spesies juga. Sama juga kambing sama domba. Jadi gini, pelihara domba sama kambing kan karakternya beda. Akhirnya kan kalau kambing kalau jantan perlu satu kandangnya. Kalau kambing kan bisa digabung 5, 10 jadi satu. Iya, menyendiri ya loh. Kalau domba ini kan bisa ngumpul. Nah, kalau betina memang bisa ngumpul semua, tapi kalau jantannya ini kan agak susah. Nah, gitu. Ibaratnya Om Tasno jantan toh. Kan salam satu kamar dikasih tempat tidur 1, laki-laki sama laki mesti nggak mau, yang 1 di bawah. Iya. Tapi kalau perempuan kan bisa dalam satu tempat tidur tuh, iya. 3 kan gitu, beda. Jadi kalau kambing itu kayak cowok, kalau domba itu kayak cewek. Jadi karakternya beda. Jadi kalau domba itu ngumpul, kalau kambing itu kayak digabur berpencar. Mesti beda-beda kemana-mana, enggak jelas. Aduh, itu prokes berarti ya kalau menjaga jarak. Menjaga jarak. Dan makanannya juga beda Om. Kalau domba itu sukanya rumput-rumputan. Kalau kambing sukanya daunan. Tapi bukan daun muda loh ini. Kalau makan daun muda mana mencret. Ya lah iya. Om Tasno dapat daun muda ya mencret-mencret nanti. Mencret apa-apane no ya.
Istri satu aja udah mencret, orang dua. Udah pusing. Jadi gitu ya. Mas siapa tadi Mas? Oh, Adi Cahya. Mas Adi Cahya pada dasarnya bisa, tetapi kita harus tahu karakternya, kumpulnya, bagaimana kandangnya. Jadi harus tahu dulu, itu tidak bisa digabung karena karakternya beda. Tapi juga ini masalah penyakit ya, ilmiah tentang penyakit. Jadi ada penyakit-penyakit yang banyak pada kambing itu sebenarnya jarang pada domba. Jadi kalau digabung satu, yang gampang pada kambing ini nanti bisa menular pada domba yang pada dasarnya harusnya tidak kena, bisa menjadi karena dekat. Ya. Jadi contohnya satu penyakit gudeg ya. Gudeg itu yang gampang kena kan kambing. Domba itu jarang ya. Tetapi kalau nanti digabung, kambingnya kena duluan karena satu kandang, akhirnya dombanya juga ikut. Kena. Itu namanya faktor predisposisi. Kecenderungan terjadinya suatu penyakit pada kambing. Akhirnya dombanya ikut kena. Oh gitu. Kayak gini, Om Tasna kan petani ya, saya kan dokter hewan. Dokter hewan tuh kadang-kadang kalau ada penyakit namanya mulut dan kuku, kan harus ngobatin. Dekat-dekat dengan sapi, bisa ketularan saya. Kayak dokter prokes sekarang yang ngurusin COVID bisa ketularan COVID. Karena tiap hari ngurusin pasien COVID. Wah, tiap hari ya. Predisposisi karena pekerjaan. Nah, Om Tasno karena jauh-jauh kan nggak kena. Nah, kecenderungan kenanya itu yang dokter hewan kena penyakit PMK, penyakit mulut kuku. Padahal kalau orang biasa ya kena, kalau nggak deket-deket sekali ya kena, bisa kena kayak bisa sariawan gitu. Nah yang jauh saya nggak kena. Nah ini tadi kenapa boleh bisa tetapi harus tahu semuanya. Resiko-resikonya, caranya dan akibatnya gitu harus. Iya harus tahu. Ya, diketahui. Itu Mas. Tapi kalau untuk nggak repot ya, sekarang ternak ayam saja, daging saja yang umur segini. Ternak sapi saja udah, ternak sapi penggemukan saja, itu sapi aja yang kalau penggemukan nggak usah bibit. Iya. Ada pembesaran. Lah ngapain ternak domba sama kambing yang tidak jelas? Ya, satu aja domba atau kambing. Bahkan kalau bisa domba aja yang pembesaran, namanya seperti itu. Kalau udah berhasil, udah bagus. Udah bagus. Nggak usah domba, kambing, sapi pelihara semua, Mbak berhasil. Pikirannya bercabang, makannya harus macam-macam, penyakitnya tambah macam-macam. Watak dan sifatnya kan lain-lain. Iya. Itu Mas ya Pak, semangat saya. Gimana Om Tasno? Udah jawab ya kira-kira ini ya? Iya, bisa dimengerti tuh Mas Adi Cahya. Oke ya, ini teman-teman YouTube semua, bagi pemirsa selain Mas Adi, kalau ada informasi ke Mas Adi tolong ditambah di kolom komentar. Jadi kita tambah ilmu juga Om kalau ada yang mau beri masukan Om. Oke ya, kita ucapkan terima kasih. Dan teman-teman semua, kita tetap harus waspada ya, masih COVID ada. Masih seperti ini tuh, kita juga harus jaga kesehatan. Ya. Biar imun naik, makan. Imunnya naik. Oke ya teman-teman semua, moga-moga selalu sehat, rezeki lancar, dan Indonesia menjadi lebih baik.